ceramah taraweh. Oh, banyak banget tuh Pak ceramah taraweh Pak. Kultum, kultum. Kuliah terserah antum. Ya. Itu di masyarakat kita Pak. Sebagian masjid itu seakan-akan tuh sunnah Pak. Jadi seakan-akan kultum taraweh itu bagian dari taraweh. Padahal ini nggak ada sunnahnya sama sekali. Di zaman Umar ketika beliau mengadakan sholat taraweh, nggak ada kultum. Di zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in, kultum itu baru muncul belakangan hari di Indonesia. Mereka yang mengatakan kultum, alasannya kesempatannya mumpung orang pada kumpul. Kalau seperti itu caranya Pak, jangan dilanggengkan sehingga membuat orang berkesan ini sunnah. Tapi apakah boleh? Ulama membolehkan. Kenapa? Karena itu ilmu, majelis ilmu. Majelis ilmu ini tidak kenal waktu. Habis sholat, ada yang mau kultum tiba-tiba. Cuma biasanya, waktu ditanyakan kepada sebagian ulama dan dijelaskan, kalau ini memang dikerjakan, karena kesempatan, momen orang pada ngumpul, maka dibukalah majelis ilmu itu. Nah, itu insya Allah tidak masalah. Asal memang bukan diyakini ini rangkaian dari sholat tarawih, itu yang tidak boleh. Jangan diyakini itu sebuah rangkaian. Artinya, ada ceramah, nggak ada masalah, tarawih tetap berjalan. Itu boleh. Sebenarnya siapa sih yang menganggap bahwa sunnah setelah tarawih itu mengadakan kajian? Sama sebenarnya Pak Ustadz. Setelah maghrib mengadakan kajian, di hari Ahad mengadakan kajian, malam Ahad setelah maghrib mengadakan kajian atau daurah, sama seperti itu Pak. Kalau memang dianggap itu adalah bagian dari malam Ahad atau bagian daripada sunnahnya setelah sholat maghrib untuk mengadakan kajian, itu juga tidak boleh Pak. Sama dengan tarawih seperti itu. Jadi ya mumpunglah berkumpul orang-orang itu setelah sholat tarawih diisi kajian, itu maksudnya cuman Pak. Dan sebenarnya orang-orang Wahabi kalau konsisten ikut pernyataan Ibnu Taimiyah ini ya, fatwanya Ibnu Taimiyah dalam Al-Fatawa Al-Kubronya ini, beliau Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa berkumpul mendengarkan bacaan Al-Quran, berkumpul membaca Al-Quran, berkumpul mengkaji hadis atau daurah dilaksanakan rutin, al-mudawamah kata Ibnu Taimiyah, maka ini yang dianggap bid'ah. Tidak boleh bid'ah berkumpul rutin seperti itu. Seperti teman-teman Wahabi, misalnya setiap hari Minggu atau setiap malam Minggu, setiap ba'da maghrib mengadakan kajian rutin terus-menerus, itu dianggap bid'ah oleh Ibnu Taimiyah, bukan saya yang menganggap bid'ah. Kalau saya kapan saja, mau hari apa, rutin atau enggak, terserah, kami tidak menganggap bid'ah itu. Ini Ibnu Taimiyah yang menganggap bid'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alal in'am wa syukru lahu alal ilham wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil anam wa ala alihi wa sahbihi as-sadatil a'lam, amma ba'du. Seluruh warga Nahdien, teman-teman Aswaja, para subscriber dan penonton semuanya dimanapun Anda, siapapun Anda, saya tak lupa untuk selalu mendoakan teman-teman di awal-awal video saya. Semoga teman-teman semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat rahmat, hidayat, maghfirah, ma'unah, serta di bulan puasa ini semua amal ibadah kita dilipat gandakan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Inilah akibat pelarangan dari tidak boleh menentukan waktu-waktu tertentu untuk mengerjakan amaliyah tertentu, jadinya ribet sendiri. Akibatnya, kaidah yang dipahami oleh orang-orang Wahabi selama ini yang digaungkan tidak boleh mengerjakan mengerjakan amaliyah tertentu di waktu-waktu tertentu karena tidak ada dalilnya katanya ini, maka yang namanya ceramah atau kuliah setelah tarawih ini dianggap sebagai bid'ah kalau dikerjakan secara terus-menerus, karena para salaf tidak pernah mengerjakannya. Aduh, ini sangat kontra kalau seperti ini. Bagaimana sekarang kalau kajian setelah tarawih dikerjakan secara terus-menerus setiap bulan itu ya, setiap malam di sebulan puasa, setiap selesai sholat tarawih ini dianggap sesuatu pekerjaan yang salah, yang tidak ada dalilnya. Setiap pekerjaan yang tidak ada dalilnya itu adalah bid'ah.
Setiap bid'ah itu adalah sesat. Setiap sesat itu adalah di neraka. Nah, bagaimana dengan kajian-kajian yang lain yang dikerjakan oleh orang-orang Wahabi secara rutin itu? Kajian setiap hari Ahad, kajian setiap malam Ahad, ba'dal maghrib terus rutin seperti itu. Bagaimana kalau seperti itu, Mas Wahabi? Atau kita lihat ketika Anda umroh atau haji di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi itu ya. Setiap ba'da maghrib menunggu isya, apa yang dilaksanakan di sana? Rutin setiap hari ada kajian itu. Bagaimana kalau seperti itu? Bid'ah. Maka memang benar. Bid'ah memang itu. Kalau kita mengikuti pendapatnya Ibnu Taimiyah. Karena Ibnu Taimiyah menganggap bahwa pengajian, kajian, membaca hadis, membaca kajian-kajian hadis, membaca kajian-kajian ilmu secara rutin terus-menerus dikerjakan di waktu tertentu seperti itu, ini dianggap bid'ah memang oleh Ibnu Taimiyah. Jadi jangan tebang pilih lah, Mas Wahabi ya, Mas Ustadz. Kalau kajian setelah tarawih dianggap bid'ah karena dilaksanakan secara terus-menerus, maka seharusnya daurah yang dilaksanakan setiap malam Ahad pada waktu selesai sholat maghrib misalnya dikerjakan rutin setiap minggu seperti itu, maka seharusnya itu juga dibid'ahkan, Mas Ustadz. Bukan hanya kajian tarawih kan hanya 1 bulan. Kalau kajian setiap malam Ahad kan terus-menerus itu. Inilah lucunya orang-orang Wahabi kalau standarnya ngarang sendiri. Standarnya tidak mengikuti standar daripada ulama. Silahkan buktikan ulama salaf siapa yang memberikan batasan seperti ini. Tidak boleh mengerjakan amal-amal tertentu di waktu-waktu tertentu. Karena ini menyalahi terhadap salaf. Salaf tidak pernah mengerjakan seperti itu. Tidak ada dalilnya. Tetapi ketika Anda sendiri mengerjakan setiap malam Jumat misalnya daurah, gimana itu? Kenapa hanya tarawih yang dianggap tidak ada dalilnya? Kajian setelah tarawih nggak ada dalilnya. Sementara kajian setiap malam Ahad ada dalilnya memang. Mas Wahabi, Mas Wahabi. Lucunya kebangetan ini Anda ini. Padahal sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa ternyata ulama memahami redaksi hadis Rasul itu mendatangi Masjid Kuba setiap hari Sabtu itu diambil paham dari situ, maka boleh menentukan amal-amal ibadah tertentu dikerjakan secara terus-menerus pada waktu-waktu tertentu. Itu boleh, Mas. Ibnu Hajar Al-Asqalani yang menyatakan seperti itu. Tapi orang Wahabi malah tidak boleh seperti itu. Demikian ya teman-teman. Sekedar tanggapan dari saya mereaksi video kebelingeran dari Ustadz-Ustadz Wahabi dalam memahami hukum karena hanya berasumsi didasarkan pemahamannya pada otaknya sendiri, makanya pendapat dan pendapat mereka semuanya itu menjadi bertabrakan. Mohon maaf sebelumnya. Wahiron ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.